Malam persatuan buat Kuningan, saudara. Berbagai ormas bersatu, para kiai, para habaib malam hari ini bersatu. Ada hikmah di balik semua. Jadi berkah, semuanya jadi bersatu. Alhamdulillah. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada yang nolak-nolak, saudara. Yang nolak acara pada malam, terima kasih banyak. Gara-gara Anda saya jadi semangat buat hadir di malam. Saya sebetulnya lagi sakit, cuman gara-gara dengar ditolak, tadi pagi enakan bisa hadir. Alhamdulillah. Makanya Habib Hasanin mesti terima kasih yang nolak-nolak ini, saudara. Saya datang kemari bukan untuk memusuhi Anda. Anda saudara saya, sama-sama warga Indonesia, sama-sama muslim, betul. Saya kemari karena mau panggilan cinta mengajak Anda. Musuh bersama kita itu oligarki, musuh bersama kita itu PKI, musuh bersama kita itu koruptor, musuh bersama kita itu yang mau merusak negeri, musuh bersama kita itu asing dan asing. Maka jangan mau dipecah belah, saudara. Betul, betul. Maka saya mau tanya, semuanya siap bersatu? Orang kencang, siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap jaga persatuan? Takbir, takbir. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pimpinan Majelis Kunuzus Salawat Al-Muhtaram wal-Mukarram Al-Habib Hasanin Fayyad bin Yahya. Juga tidak lupa hadir di tengah-tengah kita adalah Habib Abdullah Rifki Al-Aidrus, ada Kiai Haji Muhammad Yahya, ada Kiai Haji Mustafa bin Kiai Haji Bushra Al-Karim, dan semuanya para habaib, para kiai, para sesepuh. Tidak lupa saya sebutkan satu, tidak saya sebutkan satu persatu. Begitu pula sahibul bait Haji Heru, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para ulama, para kiai, guru-guru kita Allah panjangkan nomornya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ahibba'il kiram, alhamdulillah. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul dalam rangka memperingati Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus milad Majelis Kunuzus Salawat. Saudara, saat ini kita berada di waktu yang mulia, saudara, di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban saking luar biasa kemuliaannya, sampai-sampai rahasia-rahasia di balik bulan Sya'ban, kemuliaan-kemuliaan yang terkandung di dalamnya diuraikan oleh Syekhu Masyayikhina Fakhrul Hijaz, Muhaddithul Haramain, Imami Ahli Sunnati wal Jama'ati fi asrih, Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani
dalam kitabnya Madza fi Sya'ban sebanyak lebih dari 160 halaman, saudara. Anda bayangkan saking banyaknya keistimewaan bulan Sya'ban, sampai-sampai diuraikan oleh Abuya Syekh Muhammad bin Ali Al-Maliki lebih dari 160 halaman. Luar biasa, saudara. Di antara keistimewaan di bulan Sya'ban, saudara, di bulan ini Allah turunkan perintah yang menjadi keberkahan buat kita semua, perintah yang menjadi penyebab kita dapat rahmatnya Allah, yaitu perintah untuk sholawat pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan ini Allah turunkan firman ala innallaha wa yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Cek. Nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ, saudara. Di bulan Sya'ban bukan hanya Allah turunkan perintah untuk, tapi di bulan Sya'ban juga ada sebuah malam yang istimewa, malam yang mulia, yang beberapa hari lagi akan sambut malam tersebut, saudara, yaitu malam nisfu Sya'ban. Saking mulianya malam nisfu Sya'ban, saudara, sampai-sampai dia memiliki banyak nama. Abuya Syekh Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki sampai nulis satu bab tentang asma syahrul Sya'ban, nama-nama malam nisfu Sya'ban, saudara. Di antara nama malam nisfu Sya'ban adalah Lailatul Ijabah, malam doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Karena malam tersebut termasuk satu dari 5 malam yang disebutkan khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada 5 malam yang Allah nggak tolak doa di dalam-dalamnya, saudara. Salah satu dari 5 malam, saudara. Jadi malam nisfu Sya'ban daripada 5 malam yang Allah nggak tolak doa-doa di dalamnya. Makanya Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, ini jangan-jangan mic-nya kemasukan PKI lagi deh, saudara. Lanjut. Coba suaranya ditinggiin yang ini. Cek. Nah, bagus. Allahumma shalli ala Muhammad. Saudara, dia termasuk satu dari 5 malam yang Allah nggak akan tolak doa di dalamnya, ibadallah. Makanya orang-orang tua kita dulu ngajarkan kalau malam nisfu Sya'ban habis maghrib jangan keluyuran, jangan petantang-petenteng di jalanan, duduk di masjid baca Yasin. 3 kali diantaranya diajarkan baca Yasin, saudara. Yasin pertama dengan niat mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Yasin kedua dengan niat murah rezeki. Yasin ketiga dengan niat mudah-mudahan hidup dalam iman, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kenapa kita diajarkan demikian sama orang-orang tua kita, saudara? Selain itu malam nisfu Sya'ban, malam yang Allah nggak tolak doa di dalamnya, kita baca Yasin, kemudian kita minta kepada Allah dengan barakah surah Yasin, termasuk at-tawassul bil a'mal salihah, masuk kategori tawassul dengan amal saleh yang nggak akan ditolak tawassul tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa, saudara. Makanya kita ini punya hajat, kita punya permintaan, kita punya kesulitan, kita punya masalah. Besok di malam nisfu Sya'ban, minta semua apa yang kita pengen minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini besok di malam nisfu Sya'ban doa-doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Jadi luar biasa nih, besok malam nisfu Sya'ban bertepatan dengan malam Jumat. Termasuk 5 malam yang mulia yang Allah nggak tolak doa di dalamnya juga malam Jumat, saudara. Jadi besok malam nisfu Sya'ban double. Allah kasih nisfu Sya'ban sekaligus malam Jumat. Luar biasa. Cuma hati-hati. Ini jatuhnya malam tanggal 14 Februari, saudara. Bertepatan dengan hari Valentine. Jangan sampai di malam nisfu Sya'ban, malam ketika Allah angkat itu amal-amal hamba, Anda sedang maksiat, Anda sedang melanggar aturan Allah,
Jangan sampai di malam nisfu Sya'ban ketika sedang angkat amal sama Allah Ta'ala lagi tasyabbuh bil kuffar, sedang mengikuti tradisinya orang-orang kafir. Na'udzubillah min. Apalagi nisfu Sya'ban pakai ngerayain Valentine, makan masih seblak pakai ngasih coklat Valentine, saudara. Masya Allah, kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nggak sampai di situ, saudara. Ini kemuliaan malam nisfu Sya'ban luar biasa. Saking mulianya dia disebut Lailatul Takfir, malam pengguguran dosa, saudara. Bukan hanya itu, dia juga disebut Lailatul Ghufran, malam ampunan Allah. Bahkan disebut malam nisfu Sya'ban sebagai Lailatul Itiq minan nar, malam pembebasan hamba-hamba Allah subhanahu. Kasratul asma tadullu ala syarafil musamma. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang punya nama, saudara. Semakin banyak nama mulia pada sesuatu yang punya nama, maka sesuatu tersebut menunjukkan semakin mulia. Makanya kalau kita lihat Allah punya banyak nama, walillahil asmaul husna. Ada 99, itu 99 yang dalam satu hadis, saudara. Belum yang di luar 99 itu, ada beberapa terpencar-pencar di hadis-hadis, di ayat-ayat yang lain. Sampai salah seorang ulama dari Oman namanya Syekh Ahmad Al-Khalili itu ngumpulin kalau yang 99 yang tercantum dalam satu hadis yang terkenal di antara kita, ditambah nama-nama Allah Ta'ala yang tersebar dalam ayat-ayat lain, hadis-hadis lain, kurang lebih yang beliau kumpulkan 124, saudara. Allah punya nama-nama mulia. Banyak nama-nama mulia yang Allah miliki, saudara. Makin banyaknya nama yang mulia menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah subhanahu. Kita punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, saudara, namanya banyak. Ahmad, Muhammad, Toha, Yasin, Syafiq dan seterusnya. Sahib Liwa'il Hamad. Kalau kita buka Dalailul Khairat, saudara, disebutkan begitu banyak nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya nama-nama mulia yang dimiliki oleh Nabi menunjukkan kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di nisfu Sya'ban. Allah sebut, saudara, disebut sama Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di malam itu ada doa tidak dikabulkan, makanya ulama sebut Lailatul Ijabah, disebut Lailatul Takfir, disebut Lailatul Itiq, disebut Lailatul saudara Ghufran, disebut Lailatul Idil Malaikah dan berbagai malam lainnya. Kenapa nisfu Sya'ban punya banyak nama? Karena nisfu Sya'ban dimuliakan oleh Allah subhanahu. Makanya diantaranya Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW bersabda, saya sengaja bahas nisfu Sya'ban karena tinggal beberapa hari lagi, jangan sampai kita nggak sadar keagungan daripada malam tersebut, saudara. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban, washahahu, dan hadis ini yang terkait dengan keutamaan nisfu Sya'ban dianggap sahih oleh Ibnu Hibban. Kenapa saya singgung ini, saudara? Karena kadang-kadang ada orang-orang yang hobi kerjaannya ngebid'ahkan amalan umat Islam, yang hobi ngebid'ahkan amalan daripada muslimin. Mereka teriak-teriak kalau kita nyebutin fadilah nisfu Sya'ban, oh itu hadisnya dhaif tuh, itu hadisnya nggak layak untuk diamalkan tuh, nggak usah disebut-sebut. Hadis nisfu Sya'ban dhaif. Saudara, yang pertama, yang namanya hadis dhaif bukan berarti kita buang begitu saja. Yang namanya hadis dhaif bukan berarti kemudian dia menjadi sampah, saudara. Yang namanya hadis dhaif bukan berarti nggak boleh diamalkan. Lebih dari 80 ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah menyatakan hadis dhaif itu boleh diamalkan, saudara, untuk fadailul amal, untuk keistimewaan amal-amal. Alhamdulillah. Tapi meski demikian soal nisfu Sya'ban, andai dia mengotot harus sahih hadisnya. Ini hadis Shahahu Ibnu Hibban, dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban, saudara. Jadi jangan sembarangan soal keistimewaan nisfu Sya'ban, saudara. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yattali'ullah ila jami'i khalqih fi lailatin nisfi min Sya'ban fayanzur li jami'i khalqih fayaghfir li jami'i khalqih. Kata Rasulullah SAW, di malam nisfu Sya'ban yang sebentar lagi akan kita hadapi, Allah pandang hamba-hambanya dengan pandangan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hamba sudah dipandang dengan pandangan rahmat Allah, fayaghfir li jami'i khalqih, maka hamba-hamba yang Allah pandang dengan pandangan rahmatnya diampuni oleh Allah.
Mudah-mudahan kita semua saudara mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal. Enggak sampai di situ saudara. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Atani Jibril faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillah fiha utaqa bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril datang kepadaku. Malaikat Jibril ngasih informasi, walillah fiha utaqa. Allah punya hamba-hamba di malam nisfu Sya'ban yang Allah kasih stempel predikat bebas api neraka, saudara. Bayangin kita yang banyak dosa, banyak maksiat, dengan segala keterbatasan amal kita, ada hamba-hamba yang Allah kasih stempel bebas api neraka, dikasih tiket bebas api neraka. Mudah-mudahan kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita termasuk yang dalam kategori tersebut insyaallah. Amin ya rabbal. Berapa jumlahnya Habib yang dapat stempel bebas dari api neraka? Berapa jumlahnya Habib? 1.000, 2.000, 3.000, 10.000, 50.000? Kata Nabi SAW berdasarkan info dari Jibril, bi'ada di syu'uri ghanami kalbin, sebanyak bulu-bulu yang ada di ghanami kalbin. Apa itu ghanami kalbin? Kalau orang ngaji tanpa guru buka kamus. Ghanam artinya kambing, kalbin artinya anjing. Yang dapat ampunan Allah bebas api neraka di malam nisfu Sya'ban sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing anjing. Liar aing. Itu kalau ngaji tanpa guru. Kalau cuma buka kamus begitu jadinya saudara. Sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing anjing, sampai gigi bejenggot nggak paham maknanya itu saudara. Belajar sama guru, minimal lihat ta'liqat, catatan keterangannya para ulama. Apa maksudnya? Ternyata Banu Kalbin maksudnya ay ghanamu Bani Kalbin, anjing yang dimiliki oleh Bani Kalab saudara. Bani Kalab itu adalah satu kabilatun kabirah, sebuah kabilah yang besar di kalangan bangsa Arab saudara, yang paling banyak punya kambing. Jadi orang Arab ini paling bangga milih kambing saudara, karena mereka doyan kambing. Ada kabilah ini punya 10.000, kabilah ini 20.000, kabilah ini 30.000. Di antara kabilah-kabilah Arab yang paling banyak miara kambing saudara, yang terkenal paling banyak kambingnya adalah kabilah Bani Kalbin saudara. Nabi bilang berdasarkan info dari malaikat Jibril bahwasanya di malam nisfu Sya'ban yang Allah stempel bebas api neraka jumlahnya sebanyak bulu-bulu yang ada di kambing